Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga Anda diberikan kesehatan dan nikmat sehat, diberikan ketinggian derajat dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan pintu rezeki yang melimpah ruah dan berkah melimpah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zikir Ya Hayyu Ya Qayyum merupakan zikir atau ucapan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dihadapkan dengan sebuah cobaan atau tatkala sedih. Bacaan ini dapat diucapkan sebanyak 40 kali. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Ka'fi liman shala anid dawai syafi, sebagaimana dinukil Ustadz Sauki Abdillah Zain dalam buku Jurus-Jurus Langit Pengguyur Rezeki, turut menjelaskan mengenai makna Ya Hayyu Ya Qayyum. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa Ya Hayyu Ya Qayyum lebih dikenal sebagai Ismullahil A'zam. Kalimat ini merupakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung di antara yang lainnya yang tercantum dalam Al-Quran. Istilah Ismullahil A'zam terdapat dalam 3 surat Al-Quran sebagaimana dalam bunyi hadis berikut, yang jika digunakan untuk berdoa maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Ya, ini terdapat dalam 3 surat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, dan surat Thaha. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, dan Tabrani. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, siapa yang mengawali doanya dengan 2 kata agung ini, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, maka doa yang kita panjatkan akan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan ini, semua dari kita pasti memiliki cobaan masing-masing. Setiap cobaan yang kita hadapi adalah baik untuk kita, karena dengan cobaan tersebut kita bisa sadar diri untuk kembali kepada Allah. Karena bisa jadi jika hidup kita selalu mulus, kita lupa sama Allah, hingga pada akhir hidup kita Allah hinakan kita dengan cobaan yang sangat-sangat berat, bahkan dengan neraka yang kekal, karena selama hidup kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, setiap cobaan yang datang kepada kita haruslah kita ambil sisi positifnya. Dengan cobaan ini kita bisa lebih dekat kepada Allah, kita bisa lebih sering berdoa kepada Allah, kita bisa lebih sering meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, ketika kalian sudah berdoa siang dan malam, tapi kalian merasa doa kalian belum dikabulkan oleh Allah, sehingga mulai muncul rasa lelah yang menyebabkan malas berdoa, ketahuilah sahabat, Allah itu sangat suka dengan hamba yang berdoa dan selalu minta kepadanya. Berbeda dengan teman baik Anda, kita itu makhluk manusia. Ketika kita berdoa minta sama Allah, jangan kita ada pikiran kalau kita lagi meminta sama makhluk, sehingga kita salah cara mintanya. Maksudnya bagaimana? Contoh, kalau Anda selalu meminta sama teman baik Anda, minta dan mengemis kepada teman baik Anda, walaupun itu teman baik Anda, pasti dia merasa marah dan kesal karena kita minta kepadanya. Maksudnya adalah cara kita meminta sama Allah adalah dengan terus meminta dengan mengemis.
bahkan dengan cara menangis, meminta sama Allah. Ketika Allah belum mengabulkan doa kita, itu tandanya Allah sayang sama kita. Allah tidak mau doa kita berhenti. Allah ingin selalu mendengar cara kita meminta. Allah ingin mendengar tangisan kita dalam meminta, karena Allah Maha mengetahui kapan waktu yang tepat dan bagaimana cara Allah membantu meringankan beban kita. Yang Allah mau dari kita adalah kita selalu meminta, kita selalu berdoa, dan kita selalu ingat kepada Allah di waktu sedih ataupun di waktu senang. Jangan sampai kita hanya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sedih saja, dan kita meninggalkan Allah di saat kita sedang bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ingatlah Allah di waktu senang, pasti Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video ini saya ingin memberikan dua lafaz agung yang jika kita berdoa menggunakan lafaz tersebut, Allah akan mengabulkan doa kita, asalkan kita selalu yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Dua lafaz agung tersebut adalah Ya Hayyu, yang maha hidup dan maha kekal, dan Ya Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Cara mengamalkan doa dua kata ini adalah dengan memulai berdoa menggunakan lafaz agung ini. Kemudian dilanjut dengan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelahnya jangan pernah berburuk sangka kepada Allah bahwa doa Anda tidak terkabulkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa, yaitu ia berkata, aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah berdoa dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena jika kita ragu walaupun itu keraguan yang sangat sedikit, maka Allah tidak akan pernah mengabulkan doa kita. Semoga Allah kabulkan segala doa dan hajat kita. Allah mudahkan kita untuk bayar hutang, semua hutang-hutang kita Allah lunasi. Dan Allah lindungi kita dari neraka, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian video dari saya yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.